Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Kori Yohan MM dan juga Pak Andreas Hanjoko Permana MSI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aura Marshall Devina, Devi Ayu Putri Nur Anizah, Kaila Maulida Utami, Suci Malaysia Putri, Putri Naja Aulia Ferdiansyah, dan juga saya sendiri Agustin Sala Francisca. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai SPSS. Di sini kami sudah memiliki data yang terdiri dari 50 responden dan juga 3 variabel, yaitu di mana kami memilih dua variabel independen, yaitu gender dan juga waktu lama kuliah, dan juga variabel dependennya yaitu produktivitas. Berikut adalah data yang sudah kami kumpulkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada nomor satu, apakah masing-masing data variabel kelompok terdistribusi normal? Oke, bisa dilihat pada data uji normalitas gender dan lama kuliah. Dan di sini ada produktivitas. Selanjutnya, oke, oke, di sini ada penjelasannya. Hasil analisis yang ditunjukkan pada data di atas menyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Hal tersebut dibuktikan pada test of normality yang tadi sudah ditampilkan pada bagian SIK, yakni berjumlah 3,25, yang dimana ketika data tersebut berada di atas 0,05, maka data tersebut bisa dikatakan normal. Oke, selain data gender, bisa dilihat dari test of normality, lama kuliah bagian SIK-nya berjumlah 0,80, yang berarti data tersebut berada di atas 0,05. Oke, selanjutnya juga dibuktikan berdasarkan box plots gender dan box plots lama kuliah dapat dikategorikan bahwa data tersebut sudah terdistribusi normal. Karena jika rentang antara box plot 1 dan box plot 2 berbeda dan memanjang ke atas, serta terdapat titik-titik residual di atasnya, maka data tersebut dikatakan tidak normal. Nah, tetapi pada data yang sudah tadi dipaparkan, box plot yang yang ada itu menunjukkan rentang yang sama sehingga menghasilkan data variabel kelompok terdistribusi normal. Oke, nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat outlier pada setiap variabel kelompok? Jawabannya, berdasarkan data yang sudah kelompok kami kumpulkan, setiap variabel kelompok tidak terdapat outliernya dikarenakan pada bagian box plots-nya pada tabel uji produktivitas dengan gender menghasilkan posisi masih berada pada rentang yang sama, dengan berarti data tersebut tidak ada outlier pada setiap variabelnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu buatlah hipotesis antar variabel independen dan juga dependen. Nah, di sini bisa dilihat ada pengaruh dari X1 terhadap Y atau pengaruh dari gender terhadap produktivitas. Nah, di sini terdapat pengaruh bisa dilihat dari hasil R-square-nya. Memiliki nilai yaitu min 0,021, adapun gender itu memiliki pengaruh sebesar min 2,1%, dan sisanya oleh variabel lain selain variabel gender itu sendiri. Nah, terdapat pengaruh X1 dan Y karena memiliki nilai signifikan 0,00. Lalu di sini terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Boleh di-scroll? Nah, di sini berdasarkan hasil R-square-nya memiliki nilai yang sama kayak tadi, yaitu min 0,021. Adapun lama kuliah memiliki nilai pengaruh sebesar min 2,1% dan sisanya oleh variabel lain selain variabel ini. Terdapat pengaruh X2 dan Y karena memiliki nilai signifikan 0,00. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Boleh di-scroll ke bawah. Berdasarkan hasil R-square memiliki nilai minus 0,043, adapun gender memiliki pengaruh sebesar minus 4,3%, dan sisanya oleh variabel lain selain variabel lama kuliah dan gender. Terdapat pengaruh X1, X2, dan Y karena memiliki nilai signifikan 0,0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya itu nomor 4, hitung korelasi antara variabel independen dan dependen korelasi. Ini ada data yang sudah kami kumpulkan. Korelasi antara gender dan lama kuliah, yaitu koefisien korelasi persen itu minus 0,040, signifikasinya itu 0,782, dan korelasi antara gender dan produktivitas itu koefisien korelasi minus 0,040, signifikansinya itu 0,973, dan yang terakhir itu korelasi antara lama kuliah dan produktivitas. Koefisien korelasinya itu 0,005, signifikasinya itu 0,973. Dikarenakan ini signifikan ketiganya melebihi 0,75, maka termasuk korelasi yang kuat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 5, yaitu mengenai uji regresi linear berganda menggunakan teknik uji asumsi klasik antar variabel independen dan juga dependen. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini adalah tabel dari uji regresi yang sudah kami lakukan, sudah kami analisis. Dan bisa dilihat dari tabel di sini bahwa kalau bisa diinterpretasi, maka konstantanya itu yang ini, yaitu jika gender dan waktu lama kuliah itu diasumsikan sebagai 0, maka produktivitas dari mahasiswa itu sebesar 62,510. Lalu untuk gendernya, apabila variabel lainnya itu konstan, maka gender ini memberikan pengaruh yang negatif atau bersifat mengurangi sebesar 0,194 poin terhadap produktivitas. Sedangkan untuk interpretasi koefisien lama kuliahnya ini, itu dia setiap peningkatan satu poinnya itu akan menambah poin sebesar 0,192 poin terhadap produktivitas. Dan kesimpulannya yaitu model regresi ini tuh menunjukkan bahwa produktivitas ini dipengaruhi oleh kedua faktor yang kami uji, yaitu gender dan juga lama kuliah. Dan menurut tabel di atas diketahui bahwa gender ini memiliki pengaruh yang negatif, sedangkan lama kuliah ini memiliki pengaruh yang positif terhadap produktivitas. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.